Di hari ini tahu nggak apa yang paling bagus? Apa? Bajunya doang. Baju ya, betul. Sisanya nggak ada Aku udah bagus-bagusnya. bilang terus. Itu yang satu yang paling disoroti kalau aku ya ngelihatnya itu si Eden Heaven itu selalu kalah duel. Iya, Oke. betul. Setiap ada mau bola buangan dari goal kick kayak apa kayak selalu diarahinnya ke dia karena dia selalu kalah duel. Betul. Nggak ada tuh dia menang-menangnya itu duel tuh si Eden Heaven. Itu tuh satu. Dua, ya si IQ Dongo ini. Haji Maguire ini ngapain emang? Dia selalu nutup ruangnya tuh, ya aku nggak ngerti ya. Dia tuh Dipertanyakan ya. mesti mikir kayak apa aneh. dia. Jadi memang kayaknya downfall dari tim-tim besar deh. Apa jangan-jangan takutnya ngasih karpet merah lagi nih Ke Arsenal. Pertahanan dari Manchester United sangat ketat sampai memeluk teman sendiri. Semuanya bakal kita bahas cuma di Salah Umpan. Yuk, yuk, yuk. Gimana guys? Ini dua teman kita, ada Oka dan juga Samuel, sama-sama fans MU yang kecewa kemarin ya mainnya. Kemarin lusa hari Sabtunya. Oke, ini sudah masuk ke matchday pertamanya dari Liga Inggris. Ada Serie A juga. Kalau Liga Spanyol udah masuk matchday kedua. Dan kita sudah dapat hasil-hasilnya nanti bakal kita bahas. Tapi sebelum kita ke arah sana, kita mau membahas tentang apa yang terjadi di timeline kita masing-masing. Samuel, Timeline-nya. apa yang lagi rame sekarang di sosmedmu apa? Berhubungan bola, boleh. Kemarin tuh ada tuh, sudah aku. Coba. Biasanya dikirim ke aku biasanya. Iya. Biasanya dikirim ke aku nih. Ada ini. Kalau ada sesuatu. Yang di Ekuador. Ada apa di Ekuador? Jadi ada apa pemain itu lagi cedera, dibawa sama mobil yang buat ngangkut. Iya, orang cedera. Nah, dia lagi jalan nih, mobilnya jalan. Pemain lain ini nggak ngeliat depan, jadi jalan kaki duduk malah nabrak itu kelindes. Aduh, cedera mana? Dia masih ada waktu yang ngeliatin gitu-gitu ya. Iya. Nemu. Jadi Lewat-lewat aja ya? Nih. Coba. Dubuk. Aduh. Ya apa sih? Pemain dari mana? Main di Ekuador. Di Ekuador. Sama tahu itu ada itu nggak? Aku lagi rame nemu ada Apa? pemain kolaps di lapangan tapi aku nggak tahu tuh pemain. Musiala itu. Bukan, Minggu lalu. bukan itu kan. Musiala 2 kali kayaknya ya, Musiala kolaps atau ya. Precision. Kayaknya itu baru-baru ini deh, baru liga. Jadi kayak benar-benar Nggak kolaps lihat gitu. aku, nggak dapet. Waduh. Cuma aku nggak tahu dari liga mana. Yang rame di aku lagi itu Halan potong rambut. Oh iya, itu bener motong rambut ya? Iya, iya. Tak iya. pikir AI itu, tak pikir AI. Iya, Dia iya, kan bener. sekarang udah punya YouTube. Ada Ah. vlognya kan sekarang kan. Oh benar ternyata. Tak pikir AI dan ternyata yang upload ya dia sendiri juga kan. Pamernya ke ini Ke Pep, ke sama Ibra. Isaiah. Waduh, berarti meme-meme yang gondrong-gondrong itu sudah nggak ada sekarang. Nggak ada, potong cepak dia. Iya. Yang dia pas video call sama Pep, Pepnya itu bugil di ranjang habis ngapain tuh? Ngapain Istirahat. Pep? Istirahat, santai. Kalau di aku yang kemarin rame itu Julian Alvarez yang dia di satu stadion sih. Terus habis itu disuruh masuk duluan sendirian. Bener, dan orang-orang bilang kan itu keputusannya Alvarez atau siapa, tapi si Simeone bilang itu disuruh sama timnya, sama klubnya memang disuruh untuk masuk dulu. Mending kamu nggak usah menyapa penonton, masuk aja langsung ke ruang ganti. Oke, siap. Ntar kita bahas Alvarez gak? Nanti Bahas bahas. Emang Alvarez kayak tawanan sih, kasihan sih. Dia kayak udah nggak ada hati sama Atletico Madrid. Tapi ya itu hal yang dia bikin-bikin sendiri. Gimana? Ya kalau aku Bukan iya. salahnya siapapun sih, dia sendiri sih. Sayang. Dan Barcelona masih mencari kira-kira siapa yang nomor 9, tapi nanti kita bahas ya. Tapi Iya. dari hasil kemarin kayaknya ya nggak perlu-perlu banget nomor 9 sih. Menurutku ya. Menurutku ya. Karena habis menang sekali. Karena ya. habis menang sih sekali sih. Tapi ya Rafinya juga bilang kita menurut aja sama pelatih mau pakai false 9 atau pakai yang beneran nomor 9. Tapi ya kita happy-happy aja jalaninnya gitu. Orang-orang trust banget sih sama Hansi Flick. Apa yang rame? Oke. Yang rame. Yang sedang lewat-lewat di timelinemu apa? MU? MU? Juga Banyak. lah ya goblok ya. Sedih banget Gak ya. apa-apa. MU ya. Tapi di quote hari ini adalah it's not how it start. Oke. It's Nah. how it ends. Ya, It's kan? David how De Gea it ya. ends. Iya. David Kalau De katakan Gea itu ya. satu pertandingan itu tidak merubah apa yang sudah dikerjakan. Oke. Ya. Itu quotes De Gea pas? Ya nih, Barusan Buat ini, aja. kekalahan buat ini, buat Heeh. kemarin Oh, tuh De Gea emang dia? posting itu. Mm-mm. Ada hatinya ya berarti ya untuk MU ya dia ya. Iya. Loh ada. Ada banget Dan hatinya. juga
setiap kali kalah di match pertama tuh biasanya endingnya juara. Kalau gitu. cocok loginya ya. Gitu ya. Cocok loginya gitu. Oke, masih pede gimana buat fans MU? Tapi sebelum kita mengarah ke sana, kita bahas dulu tentang transfer pemain. Gas, yang kemarin sudah masuk ini update-nya. Si Marmus ya, Marmus gila, laku 50 juta euro. ke Spurs. Ke Spurs, Marmus 50 juta ya. 50 juta. Savinho ini juga sudah. Savinho udah. Savinho juga harganya mahal juga tuh Savinho tuh. Ya, tapi kayaknya memang Marmus sama Savinho itu kalau dilihat sebenarnya mereka subsidi silang sih. Subsidi silang. Iya, makanya Savinho dimahalin karena si Marmus ini ada sebuah clause kalau misalnya lebih dari 50 dia harus setor berapa persen itu ke klub sebelumnya itu Frankfurt. Oke. Jadi City mungkin tidak mau kehilangan cuannya, jadi dipaskan di 50. Lalu Oke. Savinho-nya yang dimahalkan. Toh yang beli sama-sama Spurs. Jadi kayaknya memang mereka paketan gitu belinya. Oh, hampir sama kayak kejadiannya cuman- Ferran Torres sih. Dia kalau 55 juta dia harus bayar ke tim yang sebelumnya, Barcelona. ke City. Betul ke City ya. Iya, sama-sama. Marmus, tapi gimana? Worth it nggak menurut kalian Marmus 50 juta? Kalau aku sih oke-oke aja sih. Cuma pertanyaannya itu lebih ke penasaran City ini jualannya gila-gilaan. Lalu jendela transfer sudah sangat dekat, liga pun sudah mulai. Mereka ini mau gantiin sama siapa? Ah iya betul sih. Kosong ya Jadi sekarang setelah mereka dapat duit dari Marmus sama Savinho, mereka oke langsung nyelesain si Bawadi. Buadi. 100 Betul. juta. Ini terjadi nih Bu Adi nih. Nah, lalu siapa lagi? Karena mereka butuh banyak itu bolongnya. Iya. Lini depannya jadi kosong sih, hilangan Betul. 2 kan. Jadi masih menerka-nerka kebijakannya City ini kayak gimana, ada apa gitu loh. Tapi intinya sekarang duitnya City lagi banyak aja, tapi ya jendela transfer udah makin tipis nih. Iya. Bentar lagi udah selesai. Tapi dia beli Ayub Buadi senilai 100 juta euro. Ini kayaknya pemain itu kalau muda gitu langsung mahal gitu ya zaman sekarang ya. Lagi Ya. naik namanya muda mahal gitu ya. Padahal belum teruji juga. Dia dari Lille, berarti dia dari timnya si Verdong ya. Si Ayub Buadi. Kalau menilik dari Piala Dunia sih Bawadi keren-keren banget. Cuma kembali lagi Premier League is different case gitu kan. Betul. Jadi kalau memang mainnya kayak mainnya waktu kayak di Piala Dunia, ya harusnya sih bisa untuk tandemnya si Elliot Anderson yang notabene pertandingan kemarin langsung cedera itu. Wah iya lagi. Gitu. Udah cedera ya waktu itu. Cedera itu. Tapi ada nggak kalian nonton di Piala Dunianya bagus, terus habis itu ketika jendela transfer dia kejual banyak, ternyata flop gitu. Ada contohnya nggak? Ya, Banyak. Kalau Banyak ya pasti ya. karena banyak. Karena kan itu cuma pertandingan berapa kali, nggak sampai 10. ini ya tuh 10 game zaman-zaman juga. pemain Maroko laris manis itu ya biasa banyak aja. kok. Iya, dan bisa jadi terulang lagi takutnya ya. Si Buadi kan Maroko kan? Iya, dan kalau menurutku 100 kemahalan sih, paling Kemahalan kan. 40 Mungkin terakhir oke lah. kalau Iya. misalnya oke di klub lalu dibeli di klub oke mungkin ya Hames mungkin kalau seingatku kalau misalnya Oh, sama-sama James oke Rodriguez. ya. Tapi Ya, kalau di luar itu kayaknya banyak juga yang flops. Anggaplah paling terkenal anggaplah siapa? Ochoa itu di Meksiko kurang bagus apa, tapi di klub selalu iya. Biasa Selalu aja flop, ya, betul. Yang dibilang pemain yang cuma muncul 4 tahun sekali kan? betul. Ochoa ya. Terus yang terakhir deh kita bahas yang Baleba gimana? Ini kan tim kalian nih, Baleba. nih. Baleba. 65 juta euro katanya sudah ditaksir dari tahun-tahun lalu, Tahun tapi lalu. harganya masih mahal. Tahun lalu 100 mintanya. Terus kok turun jauh banget? Ya, karena perform musim lalu Musim jelek. lalu kan. jelek. Wah, tapi tetap mahal ya. Tapi Karena dia nggak mood mungkin mainnya di sana. sama kayak Alvarez, lagi nggak mood. Terus habis itu gimana? Dapat Baleba ini kira-kira bisa menambah posisi apa Baleba? CDM. CDM murni. Jadi kalau untuk mengisi kekosongan yang dibutuhkan oleh MU, memang Baleba Iya sih. ini ya profil yang tepat ya. Tapi pertanyaannya adalah kita ini nggak bisa ngelihat Baleba sebagus apa karena musim lalu mainnya jelek. Jadi kita cuma bisa kayak lihat reviewnya yang paling bagus ya cuma 2 tahun lalu. Oke. Setelah itu dia kehilangan passionnya mungkin karena kepikiran sama MU. Terus musim lalu mainnya jelek. Iya. Karena sudah lama dia minta 100 sampai 120, Brighton-nya MU tidak mau menuhin, lalu hilang kabar, mungkin MU juga dirumorkan untuk cari-cari yang lain. Nah, di musim ini
agentnya yang nawarkan ke MU. Oke, diingetin lagi ya, reminder Pak masih mau gitu ya, nggak? friendly reminder. Nah, Mm-mm. ini kan akhirnya coba ditawar lagi, akhirnya ketemu di harga segini. Cuma ini juga menjadi warning buat MU ya. Sebelumnya kalau MU tidak jadi dengan Anderson karena alasan cedera, si Baleba ini belum main loh karena dia juga ada cedera ankle. Oke. Nah, jadi mungkin satu ya ini yang paling diantara pilihan-pilihan yang MU lihat, Baleba yang paling ngebet main buat MU. Dua, umurnya masih muda, masih 22 tahun. Lalu memang dia sudah nggak serak aja main di Brighton. Lalu profilnya paling tepat di antara gelandang-gelandang yang lain. Memang kalau kita ngomong profil, Baleba melengkapi karena Baleba DM murni, destroyer. Lalu kalau lihat dari permainannya 2 tahun lalu ya, dia jago untuk keeping bola seperti Casemiro gitu. Jadi kemampuannya harusnya melengkapi, tapi apakah berhasil atau tidak ya tidak tahu karena kembali minusnya adalah ada gangguan sedikit, Baleba langsung turun performanya, harganya langsung turun, anggaplah separuh. Gimana kalau Sam? Ini Baleba nih memang worth it dengan harga segitu juga nggak sih? 65 karena muda itu tadi ya? Ya, semua harga yang pemain muda semua jadi overpriced semua. Cuman ya nggak, menurutku tetap kemahalan. Karena sebenarnya bisa dapat Manu Kone dengan harga 50-an harusnya. Oh iya, itu sempat kita bahas nggak ya? Kayak MU naksirnya siapa Manu Kone? Nah, itu ada rumor juga. Ini apa tuh? Beberapa transfernya MU itu ternyata ini ada perdebatan antara ini direktur recruitment-nya si Christopher Vell sama DOV-nya yaitu Jason Wilcox. Jadi mereka sering berantem. Nah, yang paling santer sekarang itu lagi gong banget adalah karena incarannya sebenarnya si Vivell ini ingin merekrut Mamadou Sangare yang sekarang pindah ke Brentford. Dengan harga cuma 35 juta pounds. Nah, si Wilcox-nya ini lebih suka PL proven, Premier League proven. Jadi dia Baleba. Nah, si Vivell padahal lebih suka si Sangare atau Manu Kone itu tadi dengan harga yang lebih murah, profilnya dinilai cocok. Nah, tapi kembali lagi yang memutuskan untuk keputusan akhirnya paling berkuasa adalah si Jason Wilcox. Nah, sekarang lagi panas-panasnya karena Sangare mainnya bagus. Satu pertandingan kemarin di Brentford, sedangkan Andre Santos dan Tielemans kemarin di pertandingan terakhir flop dua-dua. Kalau Baleba ini tidak jadi nyala kembali, nah ini pasti akan rame ya, akan jadi rame ya MU ya. Seru nih. Gimana buat fans MU? Apakah kamu setuju ada Baleba di sana? Dan gimana untuk kamu prediksinya terhadap pertandingan MU berikutnya? Silakan tulis di kolom komen ya. Next, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang seru di match kemarin. Coba kita lihat yang pertama kita bahas hari ini adalah Maguire salah man marking. Ini dua-duanya dipeluk awalnya sama Maguire. Terus habis itu ternyata si strikernya lepas, yang dipeluk malah salah si Mas Rawi. Ini di hari ini tahu nggak apa yang paling bagus? Apa? Bajunya doang. Baju ya, betul. Sisanya nggak ada bagus-bagusnya. Aku udah bilang terus, bagus tuh emang bajunya MU tuh. Dan memang kalau ngeliat di permainannya ya, sekalian langsung kita bahas MU boleh juga ya. Itu yang satu yang paling disoroti kalau aku ya ngelihatnya tuh si Eden Heaven tuh selalu kalah duel. Iya, setiap ada mau bola buangan dari goal kick kayak apa kayak selalu diarahinnya ke dia karena dia selalu kalah duel. Betul. Nggak ada tuh dia menang-menangnya tuh duel tuh si Eden Heaven. Itu tuh satu. Dua, ya si IQ Dongo ini. Haji Maguire ini ngapain emang? Dia selalu nutup ruangnya tuh, ya aku nggak ngerti ya. Dia tuh dipertanyakan ya. Mikir apa dia? Dan itu kan si Mazronya bilang aku sudah teriak-teriak lepaskan Mas. Oh serius Mas Rawi? Terus habis itu tapi dia tetap pegang waktu dikonfront setelah kebobolan katanya tak pikir ini musuhnya teriak mau bohongin aja. Emang Dongo Maguire ini kelakuannya. Ya. Harusnya tuh kalau dilepas ya Mas Rawi bisa mengganggu lah at least ya. Ya dan memang sama ini lagi pola ketika bola mati, defense-nya itu kacau. Ya, itu yang kelihatan banget. Jadi setiap kali ada bola mati itu nggak tahu siapa jaga siapa, wilayahnya kayak gimana, itu selalu lobang semua. Betul. Sedangkan progresi nyerang ke depannya itu dia nggak bisa se-fluid itu karena apa? Bola itu malah nyangkut di Tielemans sama Andre Santos. Betul.
ketika Andre Santos itu bawa bola, dapat bola nih ya, dia tuh selalu kepingin puter badan bagaimana mau masuk ke ruang kosong. Tapi masalahnya nggak dapat ruang kosong karena Hull City-nya main low block. Oke. Jadinya dia malah bukannya passing, tapi dia malah paksain tuh giring mau pengen ngelewatin 1-2. Sedangkan City lemans, bola ke dia nyangkut, nunggu dia tolak dulu baru dia bagi. Ini karena mereka baru pertama kali main dan akhirnya hati-hati atau memang kualitasnya ya udah segitu. Kalau menurut kalian gimana? Chemistry sih. Chemistry-nya belum ada ya? Hull itu main tidak spesial. Hull melakukan apa yang tim championship lakukan. Cuma main bertahan, lalu dia serang dengan kekuatan fisik. Yang dimainin si Hull itu crossing, dan semuanya kena masalahnya. Iya, masalahnya backnya emang dongo dia aja. punya seorang striker emang gede banget sih, Oli McBurney. Dan itu benar kata Sam, Heaven kalah terus. Kalah duel terus. Tapi memang sebelum proses ke crossingnya, lini tengah ini kalah. Nah, Carrick itu kan tujuannya beli Tielemans itu harapannya ketika Bruno sedang off, Tielemans bisa ngisi itu. Ternyata tiga-tiganya off. Aduh. Tiga-tiganya off, nggak dapat bola sama sekali. Dan kelihatan kehilangan Casemiro, si Andre Santos belum bisa nutup ruang, Tielemans-nya itu memang kalah dalam fisik. Jadi semuanya kacau. Jadi banyak areanya udah Hull itu menyerangnya dari sisi flanknya MU selalu kosong. Oke. Jadi ini sangat-sangat meninggalkan lubang lah ya. Berarti job desk-nya Casemiro ini masih belum bisa dijalankan siapapun ya. Iya. Untuk menjaga kedalamannya si MU ini ya. Harapannya sih Baleba itu. Iya. Betul. Ya kalau aku sih Baleba, Maino, Bruno sih harusnya main. Baleba, Maino, Bruno. Kemarin startingnya Tielemans, Andre Santos, Bruno. Karena kan dari pre-season itu terus yang dicoba kan. Iya. Dan harapannya Andre Santos yang punya daya jelajah tinggi yang bisa mungkin nutup kanan dan kiri. Karena Tielemans memang bukan kerjaannya lah. Tielemans itu diharapkan datang untuk meringankan kerja Bruno. Oke. Nah, ternyata bolanya memang nggak sampai. Gimana? Di luar prediksi. Malah Rashford ini yang kemarin agak guna daripada Patrick Dorgu. Betul. Ya tapi secara kelas ya memang pasti lebih gede Rashford lah daripada Dorgu. Ya, jadi apa ya tidak menggambarkan bagaimana MU akan mengarungi musim ini, cuma kelihatan banget dari pertandingan pertama itu chemistry-nya belum jalan, terutama di lini tengah. Kalau ada yang bilang, wah Senne Lammens kebobolan. Tapi save dia berapa? Iya, tapi kalau itu Lammens tidak bermain, satu-satunya pemain yang main bagus cuma Lammens. Kalau itu bukan karena Lammens, mungkin udah cetak gol dari awal itu mungkin gol. Iya. Setiap kali nyerang tuh kayak berbahaya gitu. Sedangkan MU nyerang bolak-balik juga wangel ya. Apa karena pertahanannya juga low block itu tadi ya? Agak sulit ya jadinya. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi karena lini tengahnya cukup lobang. Beberapa kali Luke Shaw tuh dapat benar-benar nggak ada yang jaga sih. Cuman dia memutuskannya adalah langsung crossing karena dia nggak berani one to one tuh. Ya, betul. Karena dia tahu tuh backnya dua tengah itu lambat dua-dua dan nggak jelas. Jadinya daripada kenapa-napa dia langsung buang aja kayaknya sih gitu. Berarti ya ini pertahanannya MU juga masih dipertanyakan ya dengan cederanya betul. De Ligt, terus habis itu Deli, juga Martinez Euro nggak dipasang. Kemarin sih mending sama Euro sih daripada sama Eden Heaven, nggak tahu tuh kenapa sering banget mana ini. Bingung ya. Eden Heaven ini soalnya baru 1 tahun ya di MU ya. Iya kan mas dari youth juga kan. Dan dari kemarin kelihatan ya Eden Heaven itu tidak bisa memprogresi bola seperti Lisandro. Beberapa kali dia memang bingung gitu. Tapi tidak nyalain ya, karena Eden Heaven juga masih muda. Cuma ya berarti kan Maguire sebagai partner tandem senior kurang bisa untuk membackup Eden Heaven juga. Gimana mau backup mau teman sendiri? Itu dia memang kayaknya aduh aku sudah lama nggak diomongin ya. Bikin meme gitu kali ya. Kok aku sekarang dibilang bangkit terus ya? Iya, kok dibilang hebat aku ya. Waktunya aku harus bodoh kembali. Anjir, kasihan banget. Ya, semoga aja Maguire bisa cepat sadar ya untuk bisa berbenah. Kita lihat juga nanti ini transfer juga masih ada. Siapa lagi yang diambil MU ya selain Baleba. Next, kita akan membahas keluar dulu. Kita ke Fortuna Sittard ya ini ya. Ini kemarin ya. Betul. Red card menit ke-5. Menit ke-5 oleh Romeni. Dia ngepres itu. Dia ngepres, ngejar bola, tapi terus habis itu nginjek ankle-nya lawan, jadi kena kartu merah. Itu si lawannya sebenarnya lagi back pass, terus ya nggak terlalu Ya nggak lagi apa-apa. Iya, nggak menyeramkan itu serangannya, tapi kayaknya oleh Romeni
Nggak sengaja kali ya, atau gimana? sengaja, tapi masalahnya jadinya nginjek ankle sih. Iya, jadi yang Iya, bikin iya, parah iya. kan karena dia langsung ngarahnya ke ankle. Betul. Padahal ini dia jadi starting padahal dia. Starting, Starting. selalu starting. Dan ini bikin Justin Hubner harus bekerja keras. Akhirnya Fortuna Sittard kalah 0-2 guys. Iya. Kasihan nih Aller Roman ini. Ya, Tapi harusnya dia layak starter terus memang. Media Memang. Belanda pun lagi ngomongin dia, maksudnya merubah permainannya si Fortuna Sittard. ya, kalau kartu merah straight 2 pertandingan ya. Iya. 2 pertandingan akan absen. Nggak tahu ya kalau ada aturan sendiri di Liga Eredivisie, mungkin bisa tulis di kolom komentar juga. Ya, boleh kasih tahu ya di kolom komentar ya. Next, kita bahas tim Barcelona dulu nih. Nah, ini itu selebrasinya Rafinha waktu dia nyetak gol pertama. Terus habis itu kan kita selalu ingat kalau ada pemain yang dikaitkan sama Spider-Man, itu adalah julukannya Julian Alvarez. Oke. Orang-orang ketika ini dia selebrasi pakai apa tandanya metal gini ya, tandanya Spider-Man, dikira orang-orang ini tuh kayak semacam tanda bahwa Alvarez bakal bergabung ke Barcelona. Bentar ya tapi. Memori Spider-Man kok beda. Memori Spider-Man itu terakhir adalah Christian Carrasco. Iya. Waduh, Iya benar. Carrasco. Itu ada sebelumnya ya. Loh, kamu nggak tahu? Aku Carrasco tuh bukan Yannick Carrasco ya ada ya? Christian Carrasco, kamu malu sama baju yang kamu pakai ini loh. Ini loh. Wah. Setiap memang. kali ngegolin topengnya dari sini. Topengnya loh. dari sempaknya, Oh. dari sempak dibuka, pasang topeng. Belum Christian lahir kali. Carrasco. Info lagi. Harusnya sudah sih, cuma belum nonton Sudah. aja. Coba lu nonton. Intermezzo Oh. lagi. Ini kan juga baru, intermezzo ya. Iya. Tapi bukan Carrasco ini ya. Rafinha ini dikaitkan sama si Julian Alvarez. Tapi ternyata ketika dia diwawancarain, bukan. Intinya dia tuh diminta sama anaknya karena anaknya habis nonton Spider-Man. Akhirnya dia melakukan si selebrasi ini. Oke. Jadi dia klarifikasi lah. Dan Julian Alvarez sudah nggak ada kaitannya sama Barcelona guys. Pintunya sudah tertutup untuk Alvarez, bahkan nggak ke Barcelona juga. Kemanapun juga nggak akan dibuka sama Atletico Madrid. Kurang lebih kayak gitu sih. Menang 5-0 nih, mantep nih. Dengan jersey yang saya suka juga nih, jersinya sama Kobe Bryant. Tapi mantap sih Barca emang. Mantap 5-0 dan sebenarnya babak 1 baru 1-0 loh. Baru ada 4 golnya di babak kedua semua. Tapi yang epic itu adalah maksudnya kita tuh mana nyangka sih Rafinha itu penanjakan karirnya itu bisa sampai sekarang gitu. Dari zaman Leeds ya. Iya, dan sekarang jadi kapten ya tepat banget sih. Bayangin dulu pemain Leeds ya kelihatan dia punya potensi, tapi mainnya itu ya biasa aja, ya kayak punya skill tapi kayak nggak matang. Tiba-tiba dia diincar Barca, dia pindah ke Barca udah jadi pemain yang berbeda. Siapa yang nyangka seorang Rafinha tiba-tiba menjadi kandidat Ballon d'Or? Betul. Ya kan? Jadi ya oke lah, salah satu memang faktor yang ngangkat Barcelona sih Rafinha. Ya dia di Leeds di zaman Leeds lagi sama Marcelo Bielsa kan itu. Iya, betul. Lagi nyerang-nyerangnya lah, nggak pakai no defense itu kan tim itu zaman itu. Tapi tumpul ya waktu itu ya. Cuma ya sekarang Rafinha salah satu sosok leader juga sih. Kalau misalnya udah ditinggal sama Ter Stegen juga kan. Iya, iya. Akhirnya dia adalah kapten utamanya Barcelona juga. Ya awalnya Rafinha tuh sempet loh, dia tuh bener-bener yang dibully sama fans-fans Barcelona juga. Sama kayak Dembele, kejadian sama Dembele. Tapi kalau Dembele dia pindah, si Rafinha tetap bertahan dan akhirnya bisa sejago sekarang. Walaupun kemarin Piala Dunia nggak main ya, belum tidak proven ya untuk di timnasnya masih belum bisa ya. Oke, next deh kalau gitu. Kita akan membahas untuk pertandingan-pertandingan yang berikutnya dari Premier League dulu ya. Ini dia yang kemarin sudah bermain di matchday pertama. Arsenal menang lawan Coventry 3-0. Terus itu yang belum kita bahas ada Brentford yang menghancurkan Spurs. Percuma ya belanja hampir 400 juta gitu. Gila. Ini ya salah satu faktor kenapa mesti MU kalah tapi nggak yang rame-rame banget karena yang lain juga pada lesu. Spursnya kalah. Spursnya yang belanja City gila-gila. hampir kalah loh. Yeah. City itu hampir kalah, udah 1-0 tinggal. Juara Europa League kita hancur. 4-0 sama Brighton. Brighton juga kayaknya habis banyak ditinggal sama pemain-pemain juga kan. Brighton. Iya, tetap Liverpool menang 4-0. hampir kalah itu. Hampir kalah sampai penalti terakhir Szoboszlai kan. Iya. Tuh, Menit 90 plus itu ya. Jadi memang kayaknya downfall dari tim-tim besar deh. Apa jangan-jangan takutnya ngasih karpet merah lagi nih Ke Arsenal. Tapi Iya, kalau iya. dari secara materi pemain sih mungkin iya ya. Cuma ini sih cuma karena faktor inilah mesin diesel kurang panas aja. Iya, Ya baru kan? awal-awal. Baru soalnya. awal-awal. Soalnya MU kalah ya soalnya. Bener. Soalnya MU kemarin Dan kalah. kalau sama Spurs Chelsea. kayaknya emang jelek permanen tuh kayaknya. Udah ganti di servis pasti nggak ngangkat ya, nggak ketolong udah. Iya, Iya. apalagi yang harus diubah ya. Tapi kalau si Arsenal ya layak menang. Coventry
era Lampard nih kayak ngingetin aku sama Burnley-nya zaman Kompany. Main terbuka, kaki ke kaki, main nyerang. Ya. Tapi pemainnya kurang. Itu tuh tidak akan bisa dilakukan oleh tim-tim championship main kayak gitu. Kayak main tim-tim championship tuh harus punya inilah Mawas diri. sense, ya mawas diri. Mawas Sense diri. itu kayak bull, ya kan iya. main fisik, ya kan bertahan counter. Kalau main kayak Coventry kayak eranya Lampard sama Burnley-nya Kompany terbuka ngeladenin serangan ya habis. Iya, ini juara Premier League sama juara Championship kan Coventry kan. Ya, emang beda kelas lah. Ya, beda kelas. Arsenal emang lagi on fire juga ya dia selama pre-season. Terus udah muncul ke permukaan Christos Zolis dipuji-puji di mana-mana. Ya semua pada suka Zolis. Kayaknya dia bisa menggantikan Gabriel Martinelli juga dan katanya Gabriel Martinelli Mau pindah juga ya katanya ya. Ya memang dia ingin pindah ya. Mungkin masalah jam main ya. Iya. Dengan adanya Solis, terus mungkin bisa juga kan kalau misalnya kayak saat kayak Havertz dan Gyökeres main bareng itu. Iya. Ini nganggur cukup lah solid Martinelli. sih. Solis sama Calafiori ya di sebelah kiri. Tapi Calafiori itu ternyata free roll juga ya dia ya. Ya dia maju-maju. Iya, Bener gila, di bebas Arsenal ya. dibebasin ya. Bagus. Jago banget. Lagi bagus banget. Nah, yang menarik Arsenal ini beli si Ezri Konza. Betul. Nah, Diperkenalkan kemarin. Nanti mungkin pandangan awalnya karena William Saliba cedera ya. Cuma ketika nanti semua fit, menarik untuk dilihat rotasinya kayak gimana. Siapa yang jadi pemain Betul, utama ya? Ini pemain utama semua nih soalnya nih. Saliba sama Sedangkan karena Gabriel. pemain mudanya dia misalnya kayak si Mosquera juga perform. Iya. Oke, nanti belum lagi kalau baliknya Burian Timber dari cedera. Belum lagi ada Ben White. Dari segi kedalaman squad harusnya ya Dalam banget. dalam banget. Yoi, Saka pun sekarang jadi pilihan utama walaupun di Inggris lebih banyak Madueke ya. Ya tapi memang harusnya Saka lah, Madueke Tetap Saka ya. emang cadangan dari kemarin. Berarti aneh Tuchel ya berarti ya. Gitu. Pasang Madueke. Dan Eze kanan juga ya Eze ya. Eze itu bisa di mana aja, bisa di cam, bisa di kanan kiri. Oke. Menarik lagi tuh apa hasilnya Brighton tadi. Itu nunjukin oke secara bisnis mereka jalan tapi Fabian Husler tetap masterclass. Yoi. Dengan pemain-pemain barunya, mudanya tetap bisa meramu. Gila, 4-0 loh tapi nggak nyangka ya. Iya. 4-0. Crystal Palace yang hancur ditinggal pelatihnya. Iya. Dan gimana FPL kalian? FPL berapa ya poin gue ya? Belum cek. Tuh. Untuk sekarang Ya, 24. pasti sih jelek-jelek kurang. semua ya kayaknya. Aku pasang Raya tapi yang lumayan. peringkat satunya tuh terlalu pede, masangnya Hull, masang Everton apa gitu-gitu sih. Yang Iya, sekarang lagi peringkat 1 dunianya ya. Kok Itu bisa agak gitu? aneh sih, kayaknya cuma bertahan di match 1 aja tuh terlalu fans. Ini pola pikir championship, ya kan? Pasti ada yang ngegas dulu. Tapi kan kompetisi itu berjalan ya. Kayak Masih MU belum panjang. tentu. Ya kan nanti kalau menang terus, no. Iya. Karena Bisa. promise land itu nyata. Asik. Promised Land itu nyata. Promised Land Nanti- apa? Promised Land. Enggak, itu tuh. Tanah perjanjian. Iya. Tapi dijanjikan untuk fans MU. Maksudnya Enggak. tanah perjanjian Oh iya, tahu, kayak tahu, Israel. Iya. Itu tuh ceritanya. Iya, gimana ceritanya? Dulu itu tahun 99 kan MU menang treble tuh. Champions League, ya kan? Kalah 0-1 terus menang ajaib di Net terakhir. menit-menit terakhir tuh ngegolin 2 gol. Oke. Kalau komentatornya itu bilang Manchester United reach the promised land. Iya. Gitu. Oke deh, kita bahas yang akan besok. Hari ini ya kalau nggak salah hari ini. atau Nanti besok. main. Nanti main. Ada Fulham versus Chelsea. Ini dia gimana kalau prediksi kalian? Apakah Chelsea Ya, nih. bisa menghajar Fulham atau gimana? Wow, Pedro nih 2 gol nih. Wow, Pedro bisa. Harusnya Chelsea ini ya, harusnya tambah beban ya. Lihat yang lain-lain juga mainnya belum bagus kecuali Arsenal ya. Liverpool juga mainnya kocar-kacir, Tottenham apalagi, MU juga. Harusnya Xabi Alonso tanpa beban lah sebagai manajer baru gitu. Tapi Fulham juga manajer baru juga. Jadi ya menarik lah siapa yang. Tapi ya harusnya Chelsea bisa menang lah. Bisa ya. Prediksi skor 2-0 wow, Pedro. 2-0 wow Pedro semua. 1-2. 1-2 Chelsea. Siapa Oke. tahu Gonzalo cetak gol. Oke, ya kayaknya aku sama-sama Kosem juga 2-0 dan Joao Pedro at least 1 gol ada lah.
Kita akan lihat ya fans Chelsea, apakah kalian pede bakal menang dengan banyaknya tim Big Six yang kemarin kocar-kacir ya. Apakah Chelsea bisa menjawab? Kita lihat aja. Next, kita akan membahas liga yang berikutnya. Ada apa nih berikutnya? La Liga. Atletico Madrid versus Villarreal. Ini juga big match harusnya. Seri ya, 2 Seri sama. berakhir 2-2. Barca menang 5-0. Barca meyakinkan. Sevilla 3-1 dan Real Madrid menang 2-1 juga di menit terakhir ya. Yoi, masih ini. 90 plus ya. Carlos SP. SP gede banget ya. Twin Ini ternyata. udah dikasih julukan. Joselu Junior. Joselu Junior. Gak enak lu itu. Joselu juga gak jago-jago amat. Tapi efektif Iya. pada teman. Tinggi banget. Dia kayak ngambil, kalau lihat golnya, sebenarnya lagi dikocek-kocek sama Mbappe Iya. di depan, terus diambil sama SP. Dia karena posisi nyetaknya lebih enak ya dia ya. Tapi itu ya nggak dipunya Madrid di musim lalu kan. Setelah hilangnya si Joselu, Madrid itu tidak punya nomor 9 asli. Oke. Yang benar-benar dibutuhkan dia Betul. bisa ngegolin gitu. Dan Kylian sama Vini ini rebutan main dari kiri semua gitu. Jadi tengahnya ini nggak ada ya. Mungkin SP itu digunakan untuk itu, untuk main-main di babak kedua, super sub kayaknya perlu ya. Bagus lah. Maksudnya ini tipikal-tipikal yang disukai sama Jose Mourinho. Gede, besar, fisik menang. Yeah. Dan nggak perlu skill bagus-bagus, pokoknya nurut aja lah. Iya. Jose Mourinho Pemain kemarin lari happy ya. tabrak orang udah tendang gol gitu. Udah itu aja. Yoi. Sedangkan Barcelona kemarin tadi pagi ya, bisa mencetak 5 gol tanpa balas ya, tapi masih ke gawangnya LC sih. LC. Balik lagi ya. Kemarin Barcelona untuk starting line up-nya juga banyak yang disimpan dulu. Ada Koundé disimpan, Gordon disimpan, Gavi cedera Pedri ini. disimpan, Gavi Gavi cedera. cedera lagi. Habis semerping langsung cedera. Iya, nangis tuh Gavi. Kemarin Gavi itu hampir turun minum ya. Di babak pertama hampir turun minum, dia cedera. Si Lamine Yamal juga masih Nggak ngapa-ngapain mampet, ya. nggak ngapa-ngapain, kayaknya dijaga banget sama tim-tim lawan. Akhirnya diganti sama Gordon. Terus habis itu Gordon bisa kasih assist. Iya, karena emang Yoi. Yamal kalau mau udah punya pacar ya gini lah. Nah, itu loh Yamal. Tapi itu Masih. gunanya datengin Gordon ya. Jadi kalau itu tidak ada Gordon, semua kan media sorotannya ke Yamal. Iya. Tidak bisa berkontribusi. Nah, padahal kan Yamal kita harus ingat juga Yamal masih muda, masih 20 tahun ya. Apa Betul. 19 ya? 20-an tahun lah. Jadi seharusnya tidak menopang beban seberat itu. Nah, dengan adanya Gordon ketika Yamal memang lagi off, ya harusnya media nggak perlu nyorotin dia. Ada Gordon yang mungkin bisa gantiin perannya. Ya, masa kalah sama Adeyemi nanti. Adeyemi. Oh, iya, itu Si Yamal itu epic sih. soalnya kemarin dipasang di depan apa kalau nggak salah, atau Rafinha yang di depannya. Jadi false nine kemarin mainnya. Terus masih bisa menang 5-0 juga. Adeyemi nyetak gol. Si Fermin Lopez juga nyetak gol 2 gol dia. Fermin Lopez emang jago banget sih Fermin Lopez. Fermin itu Lopez apa ya? Maksudnya posisinya apa ya? Oh, Cam. Tapi dia Cam sih ya, dia di tengah. Ada Kadang-kadang ditaruh rumor- kiri juga. Ada rumor Barca ini mau loan Gyökeres loh. Masya, Rumor lah saya ya. juga baru tahu tuh. Rumor Gyökeres masuk ke Cuma kalau Barcelona. bener ya, ngeri ya Barca ini. Iya betul, udah makin lengkap. Ya soalnya Barcelona jujur cuma tinggal di depannya aja sih. Ya, tapi kamu lihat lini depannya Barcelona gimana ketika Ferran Torres ngegolin 2 Iya betul. di PSG. Masuk babak kedua langsung ngegolin 2 tuh Ferran Torres. Ya tapi kan seri, belum bisa dibilang membuat sebuah perbedaan lah kayaknya di PSG. Tapi ya itulah Yang yang perbedaan biasanya lah daripada kalah 2-0. Tapi kenapa Iya, ya Ferran Torres susah tuh main. di underestimate banget. Kalau buat aku tuh Ferran Torres tuh mungkin nggak spesialisnya banget ya, tapi untuk squad player terus kedalaman, super sub, oke loh. ya Oh, iya. off-nya aja sih sebenarnya. Masalahnya kan dia omongannya aja juga, dia kan bilang aku bisa layak dapat Ballon d'Or. Oh Iya. ya, enggak kalau itu. Omong-omongan Iya, omongan iya. dia yang kayak Ngomong-ngomongan gitu gua itu akeh. Ferran Torres ini masalahnya cuma itu minimal buat jadi jualan baju ada lah dia muka-muka itu. tuh. Ada. Iya. Terus kita itu sebenarnya sudah mulai melunak sama Ferran Torres juga karena dia sebenarnya di Barcelona juga nggak yang jelek-jelek banget di musim terakhirnya ini ya. Tapi ketika dia ngomong di media bahwa Barcelona itu bukan tim impiannya dia, terus habis itu dia juga bilang ya bukan dream teamnya dia ya. Itu yang bikin fans Barcelona akhirnya mendidih lagi. Oh. Tapi akhirnya ya berhasil kejual. Ya good luck lah
buat Ferran Torres, tapi semoga tidak menjadi Dembele 2.0 ya. Itu agak nyesek sih fans Barcelona sih. Kalau ternyata Ferran Torres bisa jadi Dembele 2.0. Tapi bener nyetak 2 gol, jagoan sih dia. Dia bisa jadi jawaban untuk PSG. Dia membuktikan loh, dia nggak ada diincar sama tim kecil dari City ke Barca, PSG. Betul. Berarti kan squad player yang lumayan lah. Yes. Tapi ya sudah pergi dan kayaknya Betul. dengan Barcelona yang sekarang di depan, aku cukup yakin sih at least La Liga bisa juara lagi, at least ya. Barca. Iya, tapi Oh, kalau iya. Eropa aku juga masih kurang tahu karena ini banyak tim baru juga kan. Banyak pemain baru juga. Kalau Tapi ada Rodri sih ya. kalau di La Liga Barcelona punya segalanya untuk mempertahankan gelar. Betul, ada Rodri lagi kan. Rodri itu baru masuk pemain baru udah jadi abang-abangan dia. Udah langsung jadi iyalah. senior dia. Kan memang pemain Beda. senior secara umur. Betul. Kecuali tiba-tiba Atletico menyala dengan Lee Kang In. Wah, Itu ya. enggak sih. Coba ngandelin satu nanti orang kuncinya nanti bisa jadi di El Clasico tetap nanti. Iya. Siapa yang akan menjadi juara La Liga? Pantas kita tunggu juga. Next kita bahas pertandingan berikutnya. La Liga kita tinggalkan ya. Serie A ya. Yoi. Ini dia Serie A. Pertandingan yang kemarin udah berjalan. Como Seri. Lalu ada Venezia ya kalah sama Lecce. Milan 2-1 menang. Keren Milan. 2-0 dulu terus baru dibalas 2-1. Sama Atalanta juga menang. Inter. Sassuolo kalah ya. Ya Jaijas nggak main ya. Nggak Nggak. main sih. Masih pemulihan cedera. Cuman si Napoli awal jelek banget, begitu babak kedua De Bruyne menggila baru langsung. Napoli 2-0. itu jelek, pelatihnya jelek. Iya, menunggu De Bruyne aja. Iya. De Bruyne masuk baru. Sedangkan Inter ya nunjukin kelasnya lah dia. Iya. Dan lawannya juga masih belum teruji juga sebenarnya ya. Monza ini kan promosi kan kemarin. Satu back heel kenceng tuh ngegolnya. Gila. Siapa Lautaro Martinez. Esposito gitu. Iya. Ini adalah hasilnya untuk Serie A. Ya kelihatan lah tim-tim besar tetap mendominasi ya, tim-tim kekuatan lama ya. Betul. Nggak banyak kejutan juga ya ini ya. Atalanta, Juventus. Iya, cuman Como seri itu aja sih. Sayang banget. Ya kita doakan semoga Como yang kita bilang sebagai apa ya? Kayak sebagai orang Indonesia bangga gitu ya ngomongin tentang Klubnya Como orang ya. Indonesia ya. Klubnya orang Indonesia bisa berbicara banyak nggak? Dan kayaknya harus membagi pikirannya juga karena dia ikut Champions League kan. Iya. Iya. Yang orang bilang kayaknya Como ini bisa lah mengganggu dominasinya Inter Milan. Tapi kalau misalnya dia harus membagi sama si Champions League, pikirannya kayaknya agak sulit sih. Como nih akan sedikit lebih banyak bermain untuk Como. Oke, ada yang mau dikomentarin mungkin terhadap Serie A ini? Apakah ini udah hasil yang ya udah emang Ya kan harusnya semua, seperti semua ini? tim-tim besar pada menang juga kan. Tim unggulannya menang semua. Jadi ya sesuai dugaan juga lah. Betul. Seri tetap menjadi Serie A, lang pelatihnya muter aja segitu-gitu aja ini. Tuh. Tapi nanti akan ada yang main ya? Ada. Coba kita lihat siapa yang main berikutnya. Masih ada Roma belum main ya? Betul. Roma ketemu Fiorentina nih kan, belum Seru main. nih, Roma lawan Lazio, Fiorentina nih. Bologna. Lazio ini Gennaro Gattuso ya. Kalau nggak salah sih. Pelatihnya? Hmm. Coba kita lihat ya, supaya nggak diiniin. Supaya nggak dihujat ya. Supaya nggak dihujat. Gattuso Betul, ya? Gattuso. Gattuso ya. Hebat loh Gattuso. Ditunjuk pada Gattuso tuh bulan Juni. Lucky Main bastard ya. Milan gagal, Napoli gagal. Timnas. Gila. Tim-tim gede semua Dia ya. tidak pernah menyelesaikan kontraknya, bahkan semusim aja enggak. Oh iya, Di serius? semua tim yang dia latih. Oh. Gimana mau maju Seri A? Pilihan pelatihnya kayak gitu Bayangin terus loh, ya? dia adalah orang yang dapat pesangon terus berarti tiap tahun ya. Wah iya, dipecat soalnya ya. Sekarang itu pelatih-pelatih yang Serie A itu kan kebanyakan pemain timnas zaman dulu, si Sassuolo kalau nggak salah Aquilani, terus apa lagi, terus Cagliari, De Rossi mungkin. Kayak muter di situ Iya, aja. Kayaknya siapa pelatih luarnya? Kayak mostly mereka adalah Ya Amorim di Milan. oh iya, pelatih Italia. Ya kalau Amorim paling ya Amorim nanti jadi pesaingnya Simone lah. Kok Simone? Siapa? Cifu. Sama Cifu. Cifu juga luar kan. Kok Simone? Cifu. Ya kalau katanya si Arif Golang kan pelatihnya Itali memang cuma arisan doang ya. Kayak diputer Ya arisan aja. puter-puter Iya, aja iya. itu ganti-gantian. Diputer aja. Ya semoga Serie A makin seru ya. Atau kayaknya kan kita lihat Inter Milan bisa juara lagi. Most likely Inter Milan juara lagi. Ya harusnya sih iya sih. Ya. Harusnya. Harus kalau secara permainan sih
mungkin masih Inter ya. Atau Tapi- AC Milan bisa tiba-tiba jadi kejutan Tapi dengan Amorim Ball. untuk Manis sebagai mantan Amorim kayaknya kalau misalnya bisa juara dengan Milan ikut senang lah. Yo. Dia layak lah. Yang lagi disorotin dari Amorim apa? Dia langsung press conference dengan bahasa Italia. Oh, udah belajar oh. doi. Oke. Udah belajar. Grazie. Grazie. Oke. Cappuccino buatanmu. Numero 1. Itu beda lagi tuh iklan itu barusan ya. Silakan placement. Next, kita udah bahas tentang Serie A ya guys ya. Berikutnya kita bahas tentang pemain-pemain. Ini dulu lupa lagi. Sebelum kita ke diaspora, kita bahas yang Ada baru saja ini ya. selesai. Dortmund Munchen ini piala supernya Jerman ya, menang Bayern Munchen 2-1. Betul, ada kartu merah juga tapi di penghujung laga sih. Iya. Di menit ke-90. Nathaniel Brown sama Michael Olise yang ngegolin. Terus sebenarnya Olise dapat peluang lagi tuh by one tapi nggak ngegolin. Iya. Dia malah nyangkut kakinya. Dan gol di babak kedua cuma satu aja Fabio Silva ya. Ya. Dortmund. Ini Harry Kane cuma nungguin Champions League kayaknya. Kenapa tuh itu? Nah, ya biar juara kan. Kalau ini kan udah kayak Jerman gini pasti disapu lah sama Iya. Bayern. Champions League ini kan kasihan lah Harry Kane ini. Ini kayaknya liga yang paling liga yang paling dominannya cuma satu tim aja sekarang ya. Kalau Ya. dulu Dortmund kayaknya masih bisa ngimbangin Bayern Munchen gitu, ada Marco Reus itu. Sempat ada masanya Dortmund, ada masanya Iya. Werder Bremen. Lebih lebih variatif daripada Serie A. Oke. Iya, mungkin sekarang Bayern tetap istilahnya gini kan, yang menjadi dalam tanda kutip membosankan adalah Bayern itu punya kapabilitas untuk membeli pemain-pemain bagus dari tim-tim Jerman pesaingnya, Oh iya betul. ya kan? Hmm. Secara mereka yang paling punya duit mungkin, tapi at least ketika Bayern itu lagi flop, yang main bagus itu banyak kok, entah itu RB Leipzig, entah itu Stuttgart, entah itu Dortmund. Jadi lebih beragam dan terbukti kualitasnya di Eropa ya tidak tidak sememalukan itulah. Palingan kalau misalnya kalah di Eropa kalah sama tim-timnya Premier League yang notabene mungkin Premier League kan secara budgeting juga beda ya. Betul. Ya, lebih tim-tim besar ya kalahnya. Dan aku paling salut sama Bundesliga adalah produksinya sih. Produksi Iya, pemain produksinya. akademinya. Enggak, produksi secara broadcasting. kemasannya. Broadcastnya. Itu luar biasa sih. Itu udah nunjukin kalau mereka kayak apa ya? Liga yang hanya sedikit doang di bawahnya Premier League. Dari jam main pun dia berubah sekarang. Lebih bisa dinikmati loh. Bundesliga itu. Oke. Ketimbang La Liga ya. Kalau La Liga itu yang cuma dia andalkan ininya visualnya dia, Ya pakai sinematiknya dia tuh, pakai kameranya. spider cam aja. Sama yang bisa dilihat tuh cuma ya tim-tim yang kita kenal besar gitu aja loh. Betul. Tim setuju. sisanya itu jomplang banget. Tapi kalau Jerman itu mostly siapa Ada yang jomplang iya ada, tapi mostly masih Iya, yang lain tuh masih oke seru lah, gitu. masih oke lah. Iya. Seru ya, kita nantikan juga nih untuk Jerman, nanti kapan-kapan kita bahas juga ini ya nextnya ya. Iya. Kira-kira jalannya kayak gimana kalau liganya nanti udah jalan. Kita akan bahas yang berikutnya pemain-pemain diaspora kita di klubnya masing-masing. Kita lihat ini adalah hasil-hasil pertandingannya. Udinese lawan Como tadi udah kita bahas juga. Kalau Como kan ada Emil Audero, tapi Emil kayaknya masih nggak main. Sassuolo, Jesus nggak main. Jesus nggak main. Fortuna, Hapner main, tapi Ole Kartu merah. Munchen Gladbach menang 5-0 dan Kevin Dix jadi kapten dia. Widih, Tapi kelas king. Aslinya apa? Second captain ya harusnya. Second kapten setahu. Cuman jadi kapten dia di Gladbach. Wih, kita Terus punya- Lille kemarin masuk menit ke-75 si Verdong. Verdong gantiin Romain Proud. Dengan lagi bagus-bagusnya pemain diaspora yang di Eropa, ntar Asian FIFA Cup Asian Cup. harusnya backnya siapa? Wah. Kalau ini aku seru ya, nih. Berapa back dulu nih? 4. kalau aku main 4 sih. Main 4. Siapa Tadi aja? Hetman berapa? 3 ya? Hetman itu main berapa? 3 kan? 3 kemarin 3. Terakhir 3. Aku sih main 4. Kiper Audero, Oke. Bukan Martin Pas? enggak Audero. Kanan Dix. Tengah Ijaz sama Hapner. Hmm. Hmm?
kiri Verdong, Oke. ya kan? Terus habis itu Di tengah? tengahnya Pelupesi, Oh, Pelupesi. Pelupesi sama Nathan. Oh, ini Nathan lagi bagus tuh trennya. Ya, Iya, Pelupesi iya. sama Nathan. Kalau aku terus karena Miliano kan masih cedera kan. Cam. Ya, camnya? Aku malah camnya Olo Romney. Oke. Menarik. Camnya Olo Romney. Kirinya Dean James. Oke, Dean James. Kirinya Dean James. Kanan aku mau coba yang baru nih, Luke Vickery. Oh, Vickery. tapi kan Adrian Wibowo. Enggak dong. Ada yang baru kan, Luke Vickery Iya, baru. Belum main ya? Dari Luke Vickery ya? Australia. Ya, depan Mitch Baker. Wah, itu cukup solid sih. Tapi Ole memang, iya bisa. Dia nomor 10 memang aslinya. Iya, aku malah mau pasang Olo di cam. Karena kalau dia di striker, bingung ngisi camnya. Nah, dengan tanya ya sekalian ya, diaspora. Dengan apa namanya banyak sekarang kan tim diaspora, yaitu pemain kita diaspora yang bermain di Eropa mostly sudah mendapatkan ini jam mainnya ya. Betul. Nathan juga nunjukin kalau dia di apa namanya dari Willem. dulu di Willem itu dulu mainnya biasa-biasa, sekarang ini selalu berkontribusi terus. Nah, kalian tim yang diaspora nggak apa-apa main di League One kita ini, Iya, atau League One. Iya, betul. carilah apa namanya tim manapun di Eropa, yang penting di Eropa. Ya, jawaban kita sih masih sama. Kalau aku sih ya tetap mending di Eropa aja sih, kayaknya sih. Apalagi buat yang lagi bagus-bagusnya ya. Jangan tergiur sama duitnya Liga Indonesia, karena pasti duitnya lebih banyak di sini kan. Ya duitnya banyakan di sini. Pasti duitnya banyakan di sini. Tom Haye itu pasti juga cari duit sih. Iyalah. Ya dia tuh sudah merasa secara umur dia juga susah laku di Eropa. Betul. Terus dia mikirkan family juga. Dia terus habis itu karena ya euforia juga lah fansnya dia kayak gimana. Terus dia ngeliat supporter kayak gitu. Dia kepingin aja ada sisi emosional yang dia lebih kepingin dapetin gitu loh. Beda kalau yang lain kan masih targeting something gitu ya. Iya. Maksudnya kan kayak Verdong main Champions League. Iya lagi Ya keren. kan, Dix lagi menanjak-nanjaknya, JIJS. Ya semua lagi punya tujuannya masing-masing. Iya. Jadi kan kayak nyenengin gitu loh, ketika walaupun nggak banyak yang mungkin awalnya diragukan, misalnya kayak Hubner juga nggak langsung jadi pemain inti, ya kan? Debutnya juga jelek, red card apa segala macam. Choaon yang dulunya malah tidak pernah main, ya kan? Sekarang menjadi pemain utama di Willem. Jadi kan nyenengin ya ngelihat pemain diaspora kita memproses mereka susah-susah, lalu tapi mereka bisa perform, termasuk Ole Ramani. Ya mungkin dia tidak perform di Utrecht, tapi untuk di tim lain dia bisa nunjukin gitu. Betul. Jadinya jadi seru lagi nih ya untuk melihat ya. Dan pemain lokal kita yang di luar cuma ini doang berarti, Marcelino ini doang ya? Marcelino juga nggak jelas kan maunya kayak gimana. Gimana sih itu? Dia masih kontrak Oxford, tapi ya masih di Oxford. Tapi cederanya dia kayaknya cedera panjang gitu. Dan masih belum tahu bakal membela timnas waktu Asian Cup, kayaknya enggak ya. Pasti dia ngelewatin ya. Si Elkan pun Elkan Baggett juga bagus juga. Championship inti. Maksudnya kemarin enggak sih? Kemarin cadangan. Cuma at least ya dia kan bisa konsisten untuk di Championship gitu loh. Jadi kan nyenengin. Kalau misalnya kayak Eliano kan sayang masih 24 tahun. Iya. Emiliano itu juga mungkin ya secara kualitas masih Eliano emang kurang lah. Kurang jauh ya. Kita dulu apakah ngincer Emiliano untuk kakaknya? Ya memang yang diincer kan Tiani. Yang diincer kakaknya kan? Iya, waktu itu yang diincer Tianinya nggak mau kan. Dapat adiknya, alah. Ternyata adiknya ya masih bisa berkembang ya guys ya. Dia klubnya di mana? Enggak terlalu pede kamu Aldo. Kamu terlalu percaya diri sama orang itu. Emiliano di mana Persib? Jadi seneng Eliano di Persib. Eliano. Mainnya tanggung kalau aku bilang. Dia memang kelihatannya versatile gitu. Tapi kayak serba tanggung gitu. Kayak speed ini kok tanggung. Versatile-nya karena tanggung ya. Creativity itu tanggung, finishing tanggung. Aku nggak ngerti dia paling pas di mana. Iya. Tadi disebut starting line-up-nya Indonesia, Tom Haye nggak ada ya Tom Haye ya? Untuk kali ini ya. Coba istirahat dulu ya Tom Haye ya. Even untuk right back itu aku lebih senang sama Sandy Walsh. Iyalah. Oke. Sandy Walsh better lah. Yes. Dibandingkan sama Eliano ya. Iya, betul. Ya, kalau memang Dick sama Ices tengah ya kanan Sandy Walsh.
Wah, ini Atau seru. kiri, Hopner kiri malahan, Verdong sama Pelupesi di DM. Oke, kita makin nggak sabar untuk lihat FIFA ASEAN Cup. Ini ada di bulan September harusnya ya. September akhir. September akhir sampai Oktober. Kira-kira susunan pemain Ini, kalau tahun versi ini? kalian gimana ya? Tahun ini. Tahun ini Tahun ini FIFA ASEAN Cup kita dipanasin, terus Piala Asia Januari. kalau nggak salah. Januari betul. Piala Asia Januari. Oke, kita udah ngebahas semuanya. Ada Serie A, ada Liga Inggris, ada La Liga, ada semuanya udah kita bahas. Kita bakal ketemu setiap hari Selasa sama Jumat ya. Kemarin special edition udah kita upload semua. Untuk preview semua liga, buat kamu yang belum nonton, silakan nonton dulu ya. Ada preview Serie A, preview Liga Inggris, dan juga preview La Liga. Sebelum liganya akan jalan terus ya. Oke, terima kasih Oka, terima kasih Samuel, terima kasih juga kolega Salaupan. Jangan lupa buat follow Instagram kita Ulfmedia dan juga Salaupan_ID. Dan subscribe sekarang juga di @ulfmedia karena kita akan bahas semua tentang sepak bola. Ketemu lagi hari Jumat, pastinya cuma di Salah Umpan.